Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, you meet me again in basic writing. So in this part, you will learn about your final draft checklist, step 6, revise and finalize. So here student, you will learn about the next step after you have a writing process. Learning goals. Number 1, the revision process. Think about how to improve your writing. Number 2, the review process. Look over your writing to make it even better. Number 3, 3-stage review checklist. Watch for content, accuracy, and style. For those 3 goals, we will learn one by one. The revision process. Jadi, tahap yang pertama ini adalah revision process atau proses merevisi tulisan yang sudah atau karangan yang sudah Anda tulis sebelumnya. Tapi sebelum itu, what is revise? According to Merriam-Webster, revise means to look over again in order to correct or to improve. It also mean, dengan makna yang lain, to see again, and that's what you'll be doing, seeing your writing again, not just a second time, but in a few way. Jadi teman-teman, untuk proses revise, ini merupakan suatu proses ketika kamu harus melihat kembali tulisanmu kalimat per kalimat, kata per kata dalam bentuk paragrafnya, sehingga kamu bisa memahami atau kamu bisa mengenali apa saja kira-kira hal-hal yang salah atau mungkin perlu kamu tingkatkan kualitasnya. What you need to do. Jadi kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, choose the best time and place. Ketika kamu masuk ke proses revisi, pastinya kamu harus mendapatkan satu waktu dan juga tempat yang tepat. Karena kalau misalnya kamu sedang merevisi sesuatu, tapi tempat dan waktunya tidak cocok, bisa jadi membuat mood kamu turun, sehingga kamu tidak ingin melanjutkan revisi. Karena untuk merevisi, kamu memerlukan satu fase atau satu atmosfer yang cukup tenang dan juga menyenangkan. So number 2, your work tools. Your work tools here, kamu bisa menggunakan beberapa alat. Yang pertama adalah computer, have a good dictionary, or style manual handling. Jadi kamu bisa menggunakan komputer untuk merevisi tulisanmu, atau kamu bisa menggunakan online dictionary seperti Merriam-Webster online, atau untuk style mungkin kamu bisa coba-coba. Di sini ada Chicago Manual of Style.org. Mungkin coba buka-buka untuk tahu kira-kira apa sih isi dari Chicago Manual ini yang berkaitan dengan style. Berikutnya adalah take short break. Jadi teman-teman, ketika kamu merevisi sesuatu, kamu juga harus punya waktu untuk take short break. Jadi beristirahat sejenak. Meskipun kamu ingin semuanya sesuai dengan goal atau target, tapi kamu juga harus menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak sehingga kamu bisa melanjutkan revisi kamu menjadi lebih maksimal lagi. So next, setelah proses revise, di sini ada proses review. Review and revise in stage. Jadi ini dijadikan menjadi satu paket langkah-langkah. Yang pertama, read through your essay by paying attention to the content. Jadi di poin review proses, kamu diminta untuk sangat memperhatikan konten atau isinya. Apakah isinya itu sudah sesuai antar paragraf ke paragraf, kalimat ke kalimat gitu ya. So, as opposed to looking for typos and accuracy of sentence structure or improving the style of writing. Bisa sih kamu juga melihat apakah ada typo, lalu accuracy antar kalimat, tenses misalnya, untuk memperbaiki style dalam tulisan kamu. Tapi untuk tahap ini mungkin kamu memperhatikan adalah konten. Apakah topik, judul, dan juga isi supporting sentence-nya sudah cocok dengan topik yang kamu pilih. Next, number 2, read through your essay again. This time you do want
on focus on accuracy, focus on correcting spelling, grammar, and punctuation error. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan akurasi untuk tahap yang kedua, yaitu cobalah cek bagaimana spellingnya, lalu grammarnya, lalu punctuationnya. Apakah ada kesalahan? Kalau ada kesalahan, mungkin kamu bisa memperbaikinya. Number 3, now read your essay one more time with an eye to adding appropriate element of style. Berikutnya, kamu harus membaca secara keseluruhan essay atau hasil karangan kamu untuk melihat apakah kamu bisa menemukan satu style essay yang memang benar-benar kamu inginkan. Nah, berikutnya kamu juga harus mengenal 3-stage review checklist. Yang tadi itu ya, ada 3, yaitu content, accuracy, dan yang terakhir adalah style. Ini merupakan review checklist yang sebenarnya harus dipahami oleh orang-orang yang sedang melakukan proses menulis untuk menghasilkan suatu tulisan yang baik dan benar. Yang pertama, untuk konten, kamu harus memperhatikan the subject. Did I focus on the subject of my essay? Apakah subjek atau topik yang kamu gunakan dalam esaimu itu sudah benar-benar fokus? Was I clear on the purpose of my essay? To inform, explain, to pursue. Nah, kira-kira tujuan tulisanmu itu apakah sudah tepat? Apakah untuk menginformasikan, untuk menjelaskan, atau untuk to persuade, untuk mengajak, atau bentuknya ajakan? Pastinya teman-teman ingat ya kalau sudah pernah belajar tentang teks atau paragraf yang berbentuk explanation, persuasion, atau information yang bentuknya adalah deskriptif saja. Untuk konten berikutnya, Anda harus juga memperhatikan title atau judul. Does the title grab the reader's attention? Nah, teman-teman kalau misalnya membuat judul itu harus mampu menangkap perhatian pembacanya. Karena jika title atau judul karanganmu atau tulisanmu itu menarik, pastinya akan mengajak orang lain untuk meneruskan bacaannya. Next, does the title give a clue as to what my essay is about? Apakah sudah cocok title-nya itu untuk menjadi satu clue atau petunjuk tentang apa sih sebenarnya esainya ini? Atau kira-kira tulisannya ini tentang apa sih? Jadi orang sudah mendapatkan satu clue atau tanda atau sebuah petanda ketika dia membaca title-nya saja. Nah, yang berikutnya itu juga masih dalam konten, itu ada introductory paragraph. Nah, pada paragraf introductory atau pengenalan, kamu harus cek, does the introductory paragraph capture the reader attention? Apakah ini sudah menarik? Silahkan baca-baca lagi bagaimana membuat introductory paragraph. Lalu berikutnya, does the introductory paragraph have 3 to 5 sentences ending in a clear thesis statement? Nah, biasanya untuk introductory paragraph itu berisi 3 to 5 sentences. Jangan sampai kurang dari itu ya. Kalau misalnya lebih itu lebih baik. Tapi yang paling penting adalah kamu memberi clear thesis statement di akhirnya. Okay, next. Does my thesis statement have both a subject and controlling idea? Ingat ya teman-teman, ketika kamu membuat thesis statement, Anda harus juga memikirkan subject atau topik dan juga controlling idea dan juga supporting idea untuk menjelaskan atau mengelaborate suatu topik. Next, does the introductory paragraph include at least one of this? Coba dipikirkan, apakah introductory paragraph yang sudah Anda buat itu sudah masuk ke dalam as an intriguing question, use a startling fact, use a quote, tell a story. Pastinya teman-teman masih ingat tentang istilah-istilah ini ya. Jadi apakah di introductory paragraph itu sudah memuat satu jawaban misalnya dari suatu pertanyaan yang besar atau umum, dan apakah kamu juga sudah mengutip satu fakta atau mungkin kamu menceritakan pengalaman pribadimu sedikit. Next, did I maintain my chosen method of development throughout? Nah, yang berikutnya, apakah saya benar-benar sudah paham atau sudah menentukan kira-kira method of development mana yang akan digunakan? Kalau teman-teman masih ingat dengan method of development, itu merupakan atau mirip dengan
cara kamu mengembangkan suatu teks atau tujuan suatu teks itu apa. Misalnya ada naratif, ada deskriptif, ada juga argumentation, ada juga persuasion, ada juga yang lain. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya dengan method of development. Kalau lupa silakan buka lagi bagian method of development. Kita sudah pernah membahasnya. Next, developmental paragraphs. Untuk bagian yang ini adalah paragraf pengembangan. Kamu harus cek, does each developmental paragraph have a clear state topic sentence. Jadi harus dilihat apakah di bagian pengembangan paragraf ini memang sudah benar-benar menjelaskan tentang topik sentence. Kalau topik sentence itu biasanya ada di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Nah, apakah di bagian pengembangan paragraf ini kamu memang sudah benar-benar membahas atau mensupport topik sentence itu dengan supporting idea yang cocok atau yang sesuai. Does each developmental paragraph contain 3 points with 2 or 3 sentences per point and concluding sentence? Nah, ini penting ya ketika kamu mengecek apakah developmental paragraph itu sudah ada 3 poin ini, yaitu 2-3 kalimat untuk per poin pentingnya. Jadi kalau misalnya kamu punya satu topik sentence, nanti akan kamu breakdown lagi menjadi poin-poin kecil. Nah, di poin-poin kecil itu kamu juga harus membreakdown lagi menjadi suatu penjelasan yang lebih detail lagi. Nah, nanti juga akan diakhiri oleh concluding sentence di akhirnya. Next, do I have sufficient and accurate detail and fact? Ini penting ya kalau misalnya teman-teman mau menulis. Untuk di bagian pengembangan paragraf, teman-teman mungkin bisa, apalagi untuk hal-hal yang bentuknya fakta, kamu bisa memasukkan beberapa data statistik atau nama seperti semacam kutipan gitu ya, kutipan mungkin dari koran, dari buku gitu ya, dengan menyebutkan nama lalu sumber yang kamu ingin masukkan ke dalam tulisanmu itu akan membuat hasil tulisanmu menjadi lebih baik, apalagi itu lebih ilmiah terlihat. Do any of my idea need more support? Nah, di bagian ini, apakah ide-ide yang sudah kamu tuangkan itu masih membutuhkan supporting sentences atau tidak? Did I provide clear connection between sentence? Did I provide clear connection between paragraph? Nah, di bagian akhir ini teman-teman harus memperhatikan apakah kalimat-kalimatnya itu sudah saling bertautan dengan baik. Nah, apakah sudah ada connection atau hubungan antar paragraf pertama dengan paragraf berikutnya. Jadi, kamu harus mengecek mulai dari sentence to sentence and paragraph to paragraph. Karena jika kamu membuat suatu paragraf atau kamu membuat suatu tulisan, kamu harus memperhatikan sekali untuk koherensi. Apakah semua sudah coherence? Apakah semua sudah saling berketerkaitan sehingga pembaca menjadi lebih nyaman untuk untuk membacanya. Next, concluding paragraph. Ini adalah bagian akhir dari tulisanmu, yaitu concluding paragraph atau paragraf penutup. Silahkan Anda cek, do I have 2 or 3 sentences that accomplish one of this. Jadi, diharapkan kamu membuat sekitar 2-3 kalimat, dan 2-3 kalimat itu mencakup wrap up my ideas, apakah sudah mencakup semua ide atau ide yang utama dalam tulisanmu tadi. Restate my thesis statement in a new way, tolong di restate lagi thesis statement atau hal penting dengan cara yang berbeda. Maksud cara yang berbeda adalah dengan kalimat yang berbeda. Jika thesis statement tadi di awal kamu nyatakan dengan kalimat A, berarti di situ tetap kalimat A tapi dengan style kalimat yang berbeda. Next, give a brief summary of the subject. Berikan summary yang baik tentang topik yang sedang dibahas. Leave my reader something to think about, sehingga membuat pembacamu akan berpikir sesuatu. Call my readers to an action. Ini baik untuk ketika orang sudah tertarik dengan tulisanmu, maka dia biasanya akan merasa terajak atau merasa ingin mengikuti apa yang sudah kamu tulis atau semacam terinspirasi dengan apa yang kamu tulis. Oke, yang kedua adalah accuracy. Tadi ada 3 stage
review checklist. Yang pertama teman-teman masih ingat ada content, yang kedua itu ada accuracy. Di dalam accuracy, teman-teman akan diminta untuk mengecek spelling and capitalization. Jadi, bagaimana spellingnya, ejaannya apakah sudah benar, apakah huruf kapital juga huruf kecil gitu ya, atau common words sudah sesuai dengan kebutuhan suatu kalimat. Terus, kamu juga harus mengecek tentang abbreviation and acronyms, suatu hal yang bentuknya singkatan atau kepanjangan suatu kata, dan apakah sudah benar bentuknya seperti itu. Kamu bisa mengecek accuracy ini dengan berkonsultasi dengan misalnya online dictionary. Kamu mungkin bisa membuka Merriam-Webster Dictionary atau Oxford Dictionary untuk mengecek spellingnya. Next, untuk accuracy, teman-teman juga bisa mengecek dengan pola grammarnya. Apakah subjek dan juga verb yang digunakan sudah cocok untuk kalimatnya? Apakah tenses yang digunakan sudah tepat? Juga kata ganti dan juga fragmen, koma, lalu jenis-jenis kalimat yang digunakan apakah sudah tepat untuk apa yang menjadi penghubung ide dalam tulisan kamu. Next is punctuation. Nah, di dalam punctuation, teman-teman juga diminta untuk mengecek is there missing, duplicate, or misplaced punctuation. Punctuation itu tanda baca ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek apakah apostrophe, atau koma, atau full stop, atau bracket, atau m-nya sudah tepat atau belum penggunaannya. Nah, pada the last stage review checklist itu ada style. Dalam style, Anda akan diminta untuk mengecek do my sentence vary in type and length. Apakah tipe tulisan atau kalimatnya itu sudah cukup, komposisi panjang dan juga tipenya. Is each paragraph complete or do I stop before I make a point? What can I cut from my essay? Nah, di dalam style ini kamu diminta untuk benar-benar mengecek apakah tulisanmu itu sudah benar-benar mengekspresikan suatu poin-poin penting ide yang ingin kamu berikan. Nah, kalau misalnya masih terlalu panjang, mungkin kamu bisa memotongnya. Kalau misalnya masih kurang, kamu bisa menambahkan ide tulisannya. So next, did I follow the 12 tips for compelling writing? Yang pertama, di sini silahkan cek be brief, singkat aja ya. Be specific, lebih spesifik itu lebih baik. Limit pronouns as sentence subject. Jadi tolong sedikit dikurangi penggunaan pronoun untuk subjek kalimat. Use a variety of sentence. Mungkin kamu bisa menggunakan beberapa jenis kalimat, tidak hanya kalimat sederhana atau simple sentence, tapi mungkin kamu bisa menggunakan compound atau complex sentence. Apakah itu kamu mungkin bisa membuka beberapa catatanmu atau buku grammarmu. Next, put important content first. Kamu diminta untuk meletakkan satu topik atau konten yang penting dulu. Jadi yang lebih umum dulu sebelum kamu menjabarkan menjadi beberapa ide yang lain. So, stick to the single topic. Kamu harus bisa untuk menentukan topik yang benar-benar kamu pilih. Jadi ketika kamu menulis, misalnya topik kamu tentang animal with 4 legs, berarti kamu tidak akan bicara tentang animals yang di udara atau animals yang di air, tapi kamu akan fokus dengan jenis the animals with the 4 legs, misalnya begitu. So 7, know and target your audience. Teman-teman kalau nulis itu harus tahu juga kira-kira untuk siapa tulisan itu atau siapa pembaca kamu, karena itu sangat penting. Ketika kamu memberikan satu tulisan yang terlalu ilmiah, tapi ternyata pembacamu itu hanya bertujuan untuk menginformasikan sesuatu yang ringan, itu akan tidak sampai nanti pesannya. Jadi kenali baik-baik siapa kira-kira pembaca kamu. So address reader with you. Next, make it active not passive. Jadi teman-teman harus menunjuk readersnya itu sebagai you, not to the name of the person. So jadi kata you itu lebih baik untuk misalnya kamu menggunakan sebagai satu kalimat penghubung antara kamu sebagai the I or the writer and you, karena you itu lebih bersifat
universal gitu ya. So next, make it active not passive. Kamu disarankan untuk banyak membuat kalimat yang sifatnya aktif daripada membuat kalimat yang sifatnya pasif. Selain memang kalimat pasif itu lebih sedikit rumit dibanding kalimat aktif, tapi memang kalimat aktif itu cenderung lebih banyak digunakan untuk membuat satu kalimat dalam suatu paragraf. Next, be respectful. Jadi kamu diminta untuk saling menghargai. Jadi ketika kamu menulis, kamu harus bisa merespek juga atau menghormati, menghargai ide maupun pembacamu. Use positive, not negative. Kamu lebih baik menulis tentang sesuatu yang bentuknya positif atau sesuatu yang memberikan satu warna positif untuk pembacamu ketimbang menulis tentang hal-hal yang berbau negatif. Leave your readers satisfied. Dan yang terakhir adalah buat pembacamu merasa puas dengan apa yang kamu tulis. Puas di sini artinya adalah puas dalam bentuk suatu informasi yang ingin kamu sampaikan. So, thank you so much student for listening my presentation. Terima kasih sudah nonton dan juga mendengarkan video ini. Silakan tunggu video-video selanjutnya. Thank you so much and stay healthy and have a good study. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.